Oke, halo semuanya. Kali ini kita akan menyelesaikan problem lead code 560 subarray sum equals k. Jadi diberikan sebuah array of integer nums dan sebuah integer k. Tugas kita adalah mengembalikan jumlah atau total subarray yang jumlah dari elemen di subarray itu yang sama dengan jumlahnya k. Kalau kita lihat di contohnya di sini, subarray mana saja yang jumlah di elemennya itu dia menghasilkan 2. Itu ada 2 di sini outputnya, yaitu 11 di sini dan ini 1 juga. Jadi ada 2. Kemudian di sini 3, kita cek subarray-nya mana aja, ada ini 1 2 dan 3 sini. Jadi ada 2. Kemudian contoh lainnya mungkin ketika K sama dengan 2 dan subarray mana aja yang kita jumlahnya itu sama dengan K. Kalau kita lihat di sini ada ini ya, 1, kemudian 2, kemudian 3 sampai sini dan 4 sampai sini. Oke, kita bisa langsung masuk ke penyelesaian masalahnya. Oke, di sini mungkin kita bisa, di sini gue kasih contoh yang lebih baik ya, dimana kita bisa juga mikirin edge casesnya, juga mungkin lebih paham problemnya sebenarnya yang diminta itu seperti apa. Oke, ada beberapa approach untuk menyelesaikan permasalahan ini ya. Kalau kita ingin menyelesaikan sebuah array dan kita ingin cek subarray-nya, itu kita bisa menggunakan sebuah approach brute force. Nah, approach yang paling sederhana, kita biasanya pertama kali itu kita bisa cek apakah ada brute force-nya. Bagaimana brute force-nya? Brute force-nya itu kita cek setiap subarray yang memungkinkan dari kalau kita iterasi dari indeks i sampai indeks 0 gitu. Gimana maksudnya? Jadi misalkan kita sampai iterasi nih, iterasi dari indeks 0 dan kita sampai di sekarang indeks kedua di sini ya. Kalau kita ngecek setiap subarray yang memungkinkan dari indeks 0 sampai indeks 2 itu ada mana aja? Ada ini nih, dari indeks 0 sampai indeks 2, terus ada indeks 1 sampai indeks 2 dan juga indeks 2 aja gitu kan. Kalau itu, jadi kalau sampai sini berarti kita cek setiap possible array-nya itu ada sampai 0, 1, 2 dan 3 aja gitu. Oke. Nah, kita cek dari setiap possible subarray itu apakah ada jumlahnya yang sama dengan K gitu. Oke, kalau kita cek di sini misalkan untuk brute force-nya dulu ya. Jadi mulai dari indeks 0 ada berapa subarray yang memungkinkan dari indeks 0? Cuma ini aja kan. Indeks 0 aja. Oke. 3 sekarang hasilnya. Jadi masih belum memenuhi syarat K sama dengan 7. Oke, sekarang kita masuk ke indeks 1. Indeks 1 untuk subarray seluruh subarray yang memungkinkan dari 0 sampai 1 ada ini 3, 4 dan 4 aja. Nah, 3, 4 ini memenuhi kan ya. Di 7 sekarang jadi kita dapat nih 1. Terus 4 apakah dia memenuhi? Enggak. Kita sekarang masuk ke indeks 2. Setiap possible subarray-nya adalah ini, ada 14, ada 11 dan baru kita temu nih 7. Nah, berarti sekarang hasilnya adalah 2. Dan itu kita lakukan terus sampai indeks terakhir ya. Jadi kalau indeks terakhir kita cek sampai dari awal itu sampai akhir. Nah, tapi cara brute force ini masih kurang efisien ya, karena untuk mengecek setiap possible subarray dari sebuah array dengan cara brute force, kalau panjang array-nya adalah n, maka untuk time complexity-nya itu kita dapat big O of n square ya. Jadi kurang efisien ya. Apakah ada cara yang lebih efisien ya dari supaya kita tidak perlu mengecek setiap possible subarray berulang kali gitu? Ada, dan itu kita menggunakan approach yang namanya ini prefix sum. Oke. Jadi kita simpan sum sebelumnya gitu kan. Kalau dari indeks i kita simpan sum sebelumnya dalam sebuah subarray dan itu kita store sebagai key
dan value-nya adalah count-nya. Jadi waktu misalkan sampai di sini nih, misalkan sampai di sini, let's say di sini ada beberapa sum gitu, ada 7, 14, dan itu kita keep track ada berapa count-nya gitu. Misalkan di sini 7, baru ada cuma 1 gitu kan. Bisa aja nanti di tengah-tengah subarray ada subarray lagi yang dia sum up 7, dan berarti kita dapat count-nya adalah 2, seperti itu. Dan itu kita bisa utilize prefix sum dalam sebuah hash map itu, dan kita bisa dari situ kita bisa menentukan ada berapa subarray yang dia hasilnya adalah K sama dengan 7, seperti itu. Oke, kita mungkin langsung masuk ke contohnya aja ya. Jadi kita iterasi dari array ini dan kita keep track sum-nya, dan kita simpan atau store dalam sebuah hash map gitu. Oke, dari awal ini misalkan kita iterasi dari awal index 0, sekarang jumlahnya adalah sum-nya adalah 3, kita simpan dalam sebuah hash map. Jadi 3 jumlahnya adalah 1. Sekarang masuk ke indeks 1. Indeks 1 sekarang jumlahnya adalah 3 tambah 4 yaitu 7. Nah 7 nih kita dapat subarray yang dia jumlahnya adalah 7, 1 kan. Berarti kita tambah count-nya atau hasilnya di sini yang kita return nanti. Count-nya sama dengan dapat 1. Oke, kemudian masuk ke indeks kedua. Sekarang 7 tambah 7 14. Oke. 14 1. Nah, tapi di sini kan ini ya. Kita ingin subarray ini aja. Ya kan, sementara di sini dapatnya adalah 14. Gimana tuh? Berarti kita 14 gitu kan ya di sini sumnya. Supaya kita dapat 7 harus ngapain? Kita kurangi gitu kan. Kita kurangi berapa yang hasilnya kita dapat sama dengan K gitu. Nah, kalau di case ini adalah sama dengan 7. Atau kalau divisualisasikan, kita ingin ambil ini aja kan. Berarti kita harus ilangin ini nih. Nah, supaya dapat hasil sumnya cuma dapat sama dengan 7. Berarti itu kita cek ya setiap iterasi itu apakah ada sum yang itu hasilnya adalah sum saat itu ya dikurangi K, apakah ada sumnya di hash map-nya ini. Oke. Jadi sekarang 14 dikurangi 7 sama dengan 7, apakah ada sum sebelumnya yang itu dia hasilnya sama dengan 7? Ada, itu kan. Ini 1. Ini kan. Berarti kita tambah nih, tambah ininya, count-nya ya kan. Jadi hasilnya sekarang adalah 2, atau maksudnya itu kita ilangin berapa supaya kita dapat subarray-nya cuma ada 7. Itu kita ilangin ini dan kita cuma dapat ini ya kan. Oke. Sekarang kita masuk ke indeks ketiga. Hasilnya sekarang adalah 14 tambah 2 16. Oke. 16 1. 16 supaya cuma sisa 7 harus kita kurangi ini ya 9 ya kan. Jadi kita cek sebelumnya apakah ada di hash map-nya yang dia sumnya adalah 9. Nggak ada, berarti kita tidak perlu update count-nya. Oke. Sekarang masuk ke indeks selanjutnya di sini. 16 min 3 adalah 13. Oke. Nah, sekarang 13 ada 1. 13 kalau kurangi 7 adalah 6. Apakah ada di hash map-nya yang itu dia sumnya sama dengan 6? Tidak ada. Oke, sekarang masuk ke sini 13 juga ya kan? Berarti kita update di sini. Bukan 1, sekarang adalah 2. Indeks selanjutnya masih sama sumnya karena tambah 0. Jadi 13 sekarang dapatnya adalah 3. Oke, sekarang masuk ke indeks selanjutnya. Nah, ini baru berubah nih. Sekarang hasilnya adalah 14. 14. Nah, 14 sudah ada nih. Berarti kita tidak perlu nambah ininya kan. Tidak perlu nambah key baru. Jadi kita update value-nya aja. Sekarang adalah sama dengan 2. Oke, 14 apakah ada ya? Min 7 itu berarti 7. Apakah ada di sumnya ini yang hasilnya sama dengan 7? Ada gitu kan.
sumnya adalah ini, berarti kita tambah value nya di sini. Sekarang count-nya adalah 3 gitu. Jadi kalau kita hilangin 7 di sini ya subarray-nya, yaitu ini. Nah, ini kan berarti kita dapatnya. Kalau kita hilangin 7 berarti dia di sini sumnya adalah 7. Ya kan? 7 tambah 2 9, 9 min 3 6, 6 tambah 1 7. Nah, benar kan? Jadi kalau kita hilang gitu. Sekarang masuk ke indeks selanjutnya. 14 ya. 14 tambah 4 hasilnya adalah 18. 18 ada 1. 18 kurangi 7 11. Apakah ada 11 di swabnya? Tidak ada. Oke, lanjut indeks selanjutnya. 20. Sekarang 18 tambah 2 20. 21. 20 kurangi 7 13. Apakah ada di swabnya? Itu yang sumnya adalah 13, ada ini ya. Dan dia punya count-nya adalah 3. Jadi kita sekarang tambah 3, yaitu sekarang hasilnya adalah 6. Nah, kalau kita cek di sini sini 20 ya. 20 kita berarti perlu ilangin 13 supaya kita cuma dapat subarray-nya adalah 7. 13 itu adalah ini nih. Kita ilangin ini. Jadi cuma dapat ini aja. Dan ini ada berapa subarray, possible subarray yang dia hasilnya adalah sama dengan 7. Ada 3 gitu kan. Ini 7, ini 7, dan ini juga 7. Berarti bener nih di sini kan. Kita utilize sebabnya ada 3 seperti itu. Oke, approach ini bisa dibilang lebih efisien dari approach Brute Force sebelumnya karena kita cuma iterasi sekali, dan untuk pengecekan DSP-nya simpan dan baca atau get itu cuma constant time ya. Dan untuk iterasi kita dapatnya cuma big O of n. Jadi untuk time complexity-nya itu kita dapat big O of n. Sementara untuk space complexity-nya karena kita menggunakan hashmap di sini berarti kita juga dapat big O of n. Seperti itu. Oke. Di sini kita dapatnya benar ya, ada 6 possible subarray yang dia sini sama dengan 7. Oke, kita langsung masuk ke kodenya. Oke, kita sebelumnya kita initialize hashmap-nya. Kasih nama di sini adalah prefix sum. Oke, dan itu kita initialize dengan sum. Pertama-tama kalau mulai itu berarti 0 ada 1 ya count-nya. Kalau kita lihat di sini untuk dia handle case pertama apabila k-nya sama dengan 7. Nah, case pertamanya adalah di sini nih kan ya. 7 supaya hasilnya tetap 7 berarti kita kurangi 0 ya kan. Berarti nilai untuk setiap inisialasi pertama kita harusnya juga tambah di sini adalah 01. Jadi 7 kurangi 7 0. Apakah ada 0 di SPM-nya? Ada. Berarti kita tambah 0-nya di sini atau value 0 di sini adalah 1 gitu kan. Oke. Tuh untuk inisialisasinya. Kemudian kita iterasi setiap kita inisialisasi hasilnya yang di return nanti ada count di sini 0. Oke. Kemudian kita iterasi setiap elemennya for num in nums. Jangan lupa kita keep track berapa sumnya saat itu. Jadi sumnya awalnya adalah 0. Oke. Sum sekarang tambah hasilnya adalah 6. Apakah di hasilnya ada sums min k gitu kan ya. Di count itu kita tambah prefix sum. Kita ambil apakah ada sums min k. Kalau nggak ada berarti kita tambah 0 aja gitu kan. Nah, kalau tidak ada setelah itu kita perlu update juga kan di hashmap-nya. Berarti prefix sum itu untuk sum saat itu sama dengan kita get. Kalau misalkan udah ada ya ini ya, prefix sum get sum saat itu. Kalau belum ada 0. Nah, kalau ada berarti kita sekarang nilainya adalah tambah 1 gitu. Dan
ini aja sih, untuk programnya cukup simpel dan kita bisa return count-nya. Oke, kita bisa run di sini. Oke, kalau kita submit, ya, di sini runtime-nya di akhir, tapi kalau kita ngomongin tentang complexity itu di sini cuma big O of n ya. Di sini karena lead code kadang-kadang tidak konsisten untuk runtime ya. Jadi kalau dalam interview mungkin kita lebih menjelaskan time complexity-nya daripada hasil runtime-nya. Oke, itu untuk penyelesaian problem lead code kali ini. Thank you for watching and see you on the next one.